Oke, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Studied Student bersama saya Nusa Briansyah. Dan di video kali ini kita nggak akan belajar apapun, kita nggak akan ngoding apapun gitu ya. Tapi di video kali ini kita akan, atau saya akan memberikan kabar atau informasi yang receh-receh aja, yang ringan-ringan aja gitu. Jadi mumpung wifi-nya masih error gitu ya, karena mungkin kena limitasi atau bagaimana saya nggak tahu. Yang jelas wifi down, hujan, habis hujan gitu dingin-dingin, mau cari materi juga kayaknya nanti-nanti dulu aja gitu sambil nunggu tengah malam gitu. Terus kalau misalnya di sebelah atau di lingkungan ada suara noise atau seperti apa, mohon maaf ya karena ini kosan gitu ya. Oke, jadi kita akan membahas mengenai hal yang sedikit menarik, yaitu nilai tembak. Jadi di video kali ini saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan pihak manapun, namun saya hanya ingin berpendapat saja dari sudut pandang saya, yaitu mahasiswa gitu aja. Oke, jadi saya akan cerita sedikit kenapa kok saya bisa dapat nilai E gitu ya, terutama pada mata kuliah pemrograman berbasis objek. Oke, jadi saya akan cerita sedikit. Jadi saya dapat seorang dosen, beliau gitu ya, saya manggilnya beliau gitu aja. Saya tidak akan menyertakan nama dan alamat dan lain sebagainya, no. Jadi beliau gitu aja. Oke, jadi semester 3 gitu kan masih awalnya masih masuk di kelas gitu, masih offline. Kenapa masih offline? Apa nggak corona gitu? Sebenarnya corona, cuman di Bandar Lampung masih bisa diizinkan, ya masih bisa diizinkan masuk di kelas gitu. Nah, pertemuan pertama ya seperti biasa lah membahas mengenai kontrak kuliah gitu. Oke, di kontrak kuliahnya beliau itu menjelaskan bahwa belajarnya enak gitu. Oke, saya paham. Lalu nanti akan dibagi kelas itu menjadi dua. Jadi kalau misalnya 40 orang dibagi dua, jadi dua kelompok gitu ya, 20-20. Entah itu absen 1 sampai 20, 21 sampai 40 gitu. Intinya dibagi dua, kenapa? Nah nanti berarti kalau misalnya kelompok A, kelompok 1 gitu ya, kelompok 1 minggu ini masuk, misalnya hari Senin gitu, hari Senin masuk, hari Senin besoknya atau di pas mata kuliah itu selanjutnya, pertemuan selanjutnya itu nggak masuk, jadi sip-sipan. Nah, kata beliau, itu yang kebagian yang nggak masuk, jadi akan disiarkan lewat Zoom. Itu kata beliau. Nah, lalu muncullah corona gitu ya, corona yang semakin merebak di Bandar Lampung. Di Lampung, terutama di Bandar Lampung. Akhirnya, kuliah itu di-online kan semua, entah itu lewat Sepada, ataupun lewat ya aplikasi meeting lah gitu. Oke, dan semenjak saat itu, grup WA nggak ada kabar, ada yang banyak yang nanya, Pak gimana Pak, gimana Pak, nggak ada respon, dan di di situs belajar kampusnya di Sepada gitu, di Sepada juga kosong, nggak ada materi-materi. Cuman gini, sebenarnya ada materi, cuman materi itu ngambil dari source YouTube-nya orang, dan itu kayaknya masing-masing pertemuan di schedule. Jadi misalnya nih, dia udah buat dari beliau ya, beliau udah buat pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Nah, cuman kebukanya di schedule, dijadwalkan. Paham ya? Paham. Jadi misalnya, hari Senin buka kelas apa. Jadi otomatis ngebuka sistemnya. Buka si pertemuan itu gitu. Schedule. Dan saya nanya gitu sama cutting saya, kakak tingkat saya, yang kebetulan tetangga saya juga di kampung gitu. Saya nanya, materimu dulu kayak gini nggak? Oh iya, sama. Oke. Saya berarti bisa disimpulkan bahwa beliau itu membuat materi tersebut sekali, kemudian dilanjutkan ke ke angkatan selanjutnya gitu. Jadi tinggal di schedule aja, dirubah kapan munculnya dan lain sebagainya. Gitu. Oke, jadi kita flashback ke belakang sedikit. Jadi di kontrak kuliahnya beliau, materi yang dibahas ya seperti biasa, konsep PBO ada kelas, kemudian ada objek gitu ya, ada metode, kemudian misalnya ada pewarisan dan lain sebagainya, ada di OOP. Nah, cuman nggak OOP doang di situ, atau nggak PBO doang, tapi ada konsep MVC. Wow, itu menurut saya lumayan membutuhkan waktu,
misalnya 1 semester pun nggak cukup untuk membahas materi itu. Cuman ya oke lah, kalau misalnya belajar ya belajar aja gitu. Oke, nah lalu sampai tibanya di UAS. UAS yang beliau nggak masuk gitu ya, atau nggak aktif, UASnya itu disuruh untuk ngoding gimana caranya koneksi ke database dan kita membuat user interface aplikasi. Intinya kita suruh buat aplikasi gitu. Oke, dan di situ aplikasinya ya ada tugasnya gitu. Oke, jadi misalnya dibagi soal tipe A dan tipe B, jadi disuruh membuat aplikasi. Cuman bahan atau materi dari yang untuk UAS itu nggak dibahas, bahkan melebihi PBO dan MVC gitu. Jadi kalau di kontrak kuliahnya mau belajar OOP dan MVC, di situ udah connect ke database, udah melakukan CRUD gitu ya, create, read, update, delete gitu. Dan itu nggak ada di materi beliau. Oke, jadi kalau buat saya pribadi itu nggak masalah. Karena jujur sebelumnya saya udah pernah ngerjain project yang ya seperti sistem kasih sederhana gitu, menggunakan bahasa pemrograman Java. Oh ya, di PBO itu menggunakan bahasa pemrograman Java. Dan saya udah tahu itu gitu. Dan sebenarnya pun sebelum saya ngambil PBO, saya udah paham materinya gitu. Jadi ya intinya saya udah tahu lah gitu. Kenapa saya bisa menyimpulkan bahwa sampai MVC, sampai connect ke database itu menurut saya perlu waktu yang lama, nggak cukup 1 semester gitu. Oke. Dan sebenarnya 2 minggu yang lalu nilai itu muncul dan saya mendapatkan nilai E. Ya, E itu gini deh. Nilai E itu ibarat 1 semester kita nggak ngapa-ngapain. Jadi nggak hadir, nggak ikut ngerjain tugas, nggak UTS, nggak UAS, itu E menurut saya. Oke, menurut saya. Jadi ya E itu kita nggak dianggap gitu. Padahal secara fakta saya itu nggak masuk 2 kali pertemuan. Oke, 2 kali pertemuan pun offline ketika dapat jatah offline ke kelas. Oke, alasannya adalah yang pertama, saya ketiduran. Padahal itu mata kuliahnya berangkat jam 1 siang. Tapi I don't know, saya ketiduran gitu. Ketiduran karena tidurnya pagi. Dan yang kedua, hujan itu udah diizinkan sama beliau. Artinya dari jauh-jauh hari beliau udah mengatakan, oh ya, pada saat beliau datang ke kelas telat karena hujan. Dan beliau memberikan pemberitahuan gitu ya, kalau hujan nggak usah berangkat, nggak apa-apa. Oke. Dan itu pun ketika saya nggak berangkat, kampus pun hujan. Ya, jadi hitungannya saya 2 kali nggak berangkat. Dan untuk kampus saya itu kehadirannya 80%. Artinya 1 semester itu maksimal nggak hadir 3 kali. Saya baru ngambil jatah 2 kali. Gitu. Tugas ikut, ngumpul, kuis ngumpul, UTS ngumpul, UAS pun saya ngerjain gitu. Cuman hasilnya E. Oke. Jadi E itu muncul. Kenapa saya baru buat video 2 minggu sesudah nilai itu muncul? Karena saya adalah tipikal orang yang nggak mau nyalahin pihak luar dulu sebelum saya tahu datanya. Oke, saya introspeksi dulu. Saya salah apa gitu? Ya seperti tadi, saya tugas ngumpul terus, tugas kelompok, tugas individu, UTS, kuis 1, 2, UAS ikut, beres. Dan secara bukan sombong, nggak, cuman PBO gitu ya, pemrograman berbasis objek, terutama di Java, saya itu udah tahu duluan sebelum ngambil mata kuliah itu. Balik lagi ke tadi gitu, cuman nggak tahu lah gitu. Oke, dan salah satu cerita menariknya gitu ya, itu adalah ketika ada tugas kelompok. Jadi satu kelompok itu 3 orang, tiga orang. Jadi intinya kelompok saya gitu ya, ada 3 orang. Saya, teman saya A, dan teman saya B gitu. Nah, dari 3 orang ini sebenarnya yang paling bisa ngoding itu saya. Jadi saya yang nyelesain semuanya, saya ngoding. Teman saya yang A buat algoritma,
atau buat flowchartnya kan disuruh seperti ini. Jadi ada flowchart, ada codingan gitu. Oke, jadi saya ngoding, teman saya A itu buat flowchartnya atau notasinya, mau kalimat deskriptif, flowchart, pseudocode, terserah. Nah, teman saya yang B itu kebagian untuk ngirim. Dan itu ngirimnya kalau nggak salah via Spada dan via Classroom. Ya, jadi ada dua via pengiriman. Cuman, teman saya yang C, yang kebagian cetak ngirim itu dapat nilai A. Ya, dan saya dengan teman saya yang A yang membuat notasi itu malah mendapat nilai E. Padahal semua data sama. Tugas ngumpul, kuis 1-2 hadir, UTS apalagi, UAS hadir gitu. Ya hadir, UAS ya hadir, yang ngerjain gitu. Cuman hasilnya atau realitanya I don't know. Sebenarnya saya mau protes atau mau membela hak saya lah gitu, karena saya udah bekerja maksimal, kenapa dapat E. Loh, E itu udah nol besar lah, nol besar gitu. E itu nol besar menurut saya. Oke, jadi kenapa saya nggak jadi untuk menuntut hak? Karena ketika kita mau menuntut hak nilai kita, di situ ada persyaratan harus datangnya berkelompok gitu. Jadi nggak harus satu orang, jadi ngajak temennya, oke. Dan ada satu syarat yang bikin saya paling males, yaitu kita disuruh ngerjain studi kasus lagi. Oke, itu yang membuat saya males gitu. Dan studi kasusnya pun nggak jauh berbeda dengan UAS. Jadi kita bisa connect ke database, kita bikin interface, graphic user interface, GUI gitu ya, menggunakan bahasa pemrograman Java, toolsnya NetBeans, lalu CRUD, create, read, update, delete dari data di database gitu. Dan itu menurut saya ya balik lagi ke tadi, itu jauh di luar OOP gitu loh. Itu jauh di luar OOP untuk kita ngerjain UAS tersebut. Jadi itu kenapa sebabnya saya nggak revisi nilai saya. Oke. Dan saya bukan tipe mahasiswa yang pengejar SKS, tahu lah ya pengejar SKS. Jadi biar kuliahnya cepat, terus cari muka terhadap dosen gitu. Saya bukan tipikal mahasiswa yang seperti itu. Tapi gimana kalau misalnya sistem ini atau sistem nilai tembak ini terus berlanjut gitu, I don't know. Kalau buat saya gitu ya, tujuan saya kuliah itu ada dua, garis besarnya itu ada dua. Yang pertama saya cari relasi, ya temen atau misalnya ada pengusaha gitu bisa join dan lain sebagainya, cari relasi atau cari ruang lingkup yang agak luas lah gitu. Kemudian yang kedua itu ketika di kampus, target saya itu men-challenge dosen. Oke, gitu. Jadi kalau misalnya dosen di awal pertemuan ngejelasin kontrak kuliah dan materi apa yang akan dibahas, itu sebenarnya pulang dari kampus search dulu, oh materinya ini, cari tahu. Nah, cuman ketika nanti pertemuan dengan dosen, itu saya nge-challenge, oh jadi kalau dosen ngejelasin ini, saya dapat source atau sumber dari luar, penjelasannya seperti ini, kok ada yang beda, atau misalnya kok ingin ngetes gitu. Nah itu saya, itu saya gitu. Ada dosen yang seneng, oh iya ternyata gini. Oh ternyata saya kurang update dan lain sebagainya, atau sistemnya sudah berkembang gitu. Itu dosen yang suka dengan saya, atau sifat saya seperti itu. Oke, dan ada dosen yang benci gitu, karena mungkin sok tahu, sok pinter, dan lain sebagainya. Cuman, ya gimana gitu loh. Kita bicara tentang saya orang IT yang pemula lah, bisa dibilang seperti itu, IT pemula. Artinya, kalau kita bicara mengenai IT, terutama di informatika, terutama di codingan, terutama di bahasa pemrograman, terutama pada sistem di aplikasi gitu. Jangankan nunggu 1 tahun sekali, jangankan nunggu 1 bulan sekali, setengah tahun sekali, bahkan 1 minggu sekali aja kita harus update. Oke, framework update, terus bahasa pemrograman diperbarui, bahkan C aja ya yang dipublikasikan pertama kali atau dirilis pertama kali pada tahun 90-an
sekarang pun udah update mengikuti perkembangan zaman, mengikuti terus. Karena ya semakin perkembangan zaman maju, transfer data semakin cepat dan dibuat seminimalis mungkin. Mungkin kira-kira seperti itulah. Begitupun juga framework yang lain gitu, kerangka kerja yang lain. Jujur gitu ya, jujur kalau saya mendapatkan nilai E, itu nggak ngaruh. Cuman problemnya adalah gimana kalau itu nilai tembaknya ke teman saya gitu. Oke, kalau misalnya saya udah ngerasa, oh saya bisa deh di mata kuliah ini, terus dapat nilai E gitu ya, yang nggak masalah. Artinya ya balik lagi ke tadi, saya bukan mahasiswa pengejar SKS, cari muka di depan dosen, dan lain sebagainya. Dan mungkin nilai tembak ini nggak hanya berlaku untuk kuliah ya, nggak hanya berlaku untuk kuliah, cuman ketika kita sekolah juga SMP SMA pun sepertinya sering juga mendapatkan hal yang demikian gitu. Cuman ketika sekolah dan kuliah itu kan konteksnya beda. Kalau misalnya sekolah itu ya mungkin kemungkinan besar sejelek-jeleknya nilai kita mungkin ya masih bisa lulus, masih bisa naik kelas gitu ya, walaupun dapat nilai bantuan dan lain sebagainya. Cuman bisa dipastikan kemungkinan besar kita bisa naik kelas dan lulus. Cuman kalau kuliah, satu mata kuliah aja kita nggak lolos, ya artinya kita ngulang ke semester selanjutnya ngambil mata kuliah itu. Gitu. Nah, jadi buat Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu guru, ya, saya sangat berharap gini. Ini kan eranya pandemi. Semuanya di online kan gitu. Jadi, nggak hanya mahasiswa atau mahasiswi atau siswa-siswi yang mengikuti perkembangan zaman ini. Artinya ya kita dipaksa untuk mengikuti perkembangan zaman ini gitu kan. Artinya semuanya di online kan, ya otomatis kita harus adaptasi secara cepat. Nah, saya berharap juga ibu bapak guru, ibu bapak dosen bener ya, ibu bapak dosen juga cepat gitu lah mengikuti perkembangan zaman tersebut. Oke, kalau misalnya Bapak punya kesibukan di luar, terutama di luar kampus, punya pekerjaan yang lain gitu. Cuman gini deh, dosen kan digaji gitu ya. Itu juga pekerjaan. Ya, jadi nggak bisa dilupakan. Nggak bisa dilupakan ya, misalnya dapat atau memiliki pekerjaan yang lain, ya artinya ya harus berani menerima resiko dong. Mikir jauh lebih berat dan lain sebagainya. Intinya jangan sampai melalaikan kewajiban lah, dan cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama di era pandemi ini. Jadi jika misalnya teman-teman punya hal yang demikian dengan saya gitu, yang serupa, bisa diupload di Google Drive teman-teman. Oke, dibuka opsi sharingnya, kemudian salin link dari Google Drive itu, kirim ke email. Nanti emailnya saya sertakan di kolom komentar di bawah video ini gitu. Jadi nanti ke teman-teman berharap apa kepada Bapak Ibu dosen, dan sertakan nama teman-teman juga, dan sepertinya nggak usah sertain nama kampus lah ya, nggak usah. Jadi nanti saya akan buat kompilasi kalau memang itu berfaedah gitu, dan itu dapat membantu untuk ya membuat introspeksi Bapak Ibu guru dan dosen gitu. Itu malah menurut saya jauh lebih bermanfaat lah gitu. Cuman kalau misalnya itu malah jadi beban dari ibu bapak dosen, ya itu bukan urusan saya gitu. Saya hanya membantu teman-teman untuk mengaspirasikan suara gitu aja. Dan itu menurut saya nggak salah gitu, karena kita punya hak juga, kita punya hak mendapat ilmu, dan perantara kita mendapat ilmu tersebut salah satunya adalah sekolah atau kampus melalui bapak ibu dosen dan guru gitu. Jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini. Saya Nusa Briansyah pamit. Mudah-mudahan saya bisa memberikan informasi yang lebih bermanfaat di video-video selanjutnya. Ya, sekali lagi saya Nusa Briansyah pamit. Saya ucapkan thank you. Terima kasih. Keep learning and keep spirit.